Jadi dulu menggunakan software itu dianggap seperti premium atau luxury. Kita nggak sendirian, jadi Mekaari nggak sendirian. Kita ada partner seperti investor, termasuk Berarti tumbuh bersama Mekaari tumbuh juga. bersama Mekaari. Nah itu sebenarnya kita suka. Ini sekarang lebih liatin bagaimana culture dan value itu bisa dibentuk. Kan beda banget pengetahuan orang terhadap teknologi pada saat itu. Berarti bisa dibilang go big or go home gak sih Pak? Ya, don't fall in love with your project atau with your product, tapi fall in love-nya with the problem you are trying to solve gitu. Halo semuanya, selamat datang di episode perdana Cafe and Capital, podcast dari Mandiri Capital Indonesia. Hari ini kita kedatangan seorang tamu nih di episode perdana kita yang udah gak asing lagi ya Pak ya di dunia software as a service, yaitu Pak Suwandiso, CEO Mekaari. Bapak terima kasih sudah hadir di podcast kami hari ini. Apa kabarnya Pak? Baik, thank you Rena. Terima kasih juga untuk undangannya. Iya. Kebanggaan bisa hadir di episode pertama ya. Oh, kita yang bangga Pak. Sama-sama. Jadi kan Mekaari ini sebenarnya udah dikenal nih Pak di perusahaan-perusahaan besar, apalagi dengan berbagai solusi seperti jurnal, talenta, klik pajak. Nah di sini tuh aku lebih pengen ngulik lebih dalam nih gimana Bapak dari awal merintis untuk sesuatu yang sebenarnya bisa dilakukan secara manually dan digitalisasikan melalui sistem gitu Pak. Mungkin dari awal aja nih Pak, dari Mekaari berdiri sejak tahun 2018, betul? Lebih tepatnya 2015. Nah, jadi 2015 hanya saja kita melakukan rebranding itu di 2018. Jadi nama Mekaari pertama kali itu di 2018. Jadi kan memang yang tadi sudah aku sampaikan juga sebelumnya, emang awalnya kan produk-produk sistem yang bisa dilakukan secara manual gitu Pak. Dan melihat landscape bisnis Indonesia pada tahun itu, apa sih yang mendorong Bapak untuk akhirnya kayak ya udah deh gue bikin aja nih sistem digitalisasi untuk mempermudah, mengefisiensikan solusi dan memecahkan masalah-masalah itu gimana sih Pak? Oke, jadi pasti semua proses tersebut dari dulu itu sampai sekarang pun ya masih banyak itu bisa dilakukan secara manual. Karena ya kalau kita menghitung gaji misalnya ya tidak perlu pakai software. Sebenarnya menghitung pakai kertas, menghitung pakai spreadsheet itu bisa. Atau untuk melakukan pembukuan itu juga tidak perlu software, memang bisa dilakukan dengan spreadsheet. Itu cukup mudah lah ya untuk mereka melakukan manual. Kalau kita waktu SMA atau lebih ke perguruan tinggi kita juga belajar akuntansi itu kadang hanya lewat pembukuan aja di kertas, benar-benar namanya pembukuan ya memang dilakukannya di buku betul. gitu kan. Tapi sama seperti mungkin analoginya kayak kendaraan atau mobil kali ya. Mobil yang mungkin gearnya masih yang biasa, manual versus yang otomatis. Ya. Jadi ada satu masa nih, mungkin 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu di mana kalau menggunakan mobil yang matic itu kan kayak premium, kayak luxury. Kayak toh ngapain sih pakai premium atau luxury, toh manual juga mobilnya jalan-jalan aja. Nah, tetapi kan ada satu titik di mana teknologi makin berkembang di otomotif misalnya, sehingga menggunakan gear yang otomatis itu sebenarnya benefitnya jauh lebih besar, baik untuk si drivernya maupun untuk penumpangnya lebih nyaman naiknya mobil matic. Nah, tapi kalau dulu memang dirasa itu matic lebih mahal, tapi sekarang costnya itu makin lama makin turun, ya kan? Jadi perbedaan antara manual matic mungkin secara total benefit mungkin lebih efisien, lebih murah menggunakan mobil yang matic. Makanya sekarang mulai banyak kendaraan umum seperti taksi yang mulai beralih juga ke penggunaan mobil matic misalnya kan. Nah sebenarnya sama dengan software kalau saya lihat. Jadi dulu menggunakan software itu dianggap seperti premium atau luxury. Kayak ini additional, ada nilai tambahnya tetapi mahal. Tetapi dengan teknologi, dengan makin murahnya biaya infrastruktur, biaya internet, sebenarnya menggunakan solusi digital itu bisa jadi solusi yang lebih efisien gitu dibandingkan dengan menggunakan manual. Nah, waktu kita mulai nih, Marina, jadi kayak sekitar 10 tahun yang lalu kan, itu semua orang masih menggunakan cara kerja yang tradisional yang tidak menggunakan teknologi. Ya kita melihatnya kayak ada orang riset tentang dikirim ke Afrika untuk melihat sebenarnya market alas kaki atau sepatu seperti apa sih. Kan ada yang kesana terus melihat bahwa kok di sini nggak ada yang pakai alas kaki nih atau sepatu nih. Ini nggak ada marketnya karena nggak ada yang mau pakai di sini. Tapi ada juga yang melihat bahwa wah ini peluang besar.
karena belum ada yang pakai sepatu. Jadi ada dua point of view sebenarnya yang cukup bertentangan tuh. Jadi 10 tahun lalu juga sama. Kalau kita pakai analogi mobil manual matic atau kita melihat cara kita melihat market, kita juga melihat 10 tahun lalu memang nggak ada yang pakai software cloud. Nah di kita kebetulan kita melihat opportunity itulah. Kita melihat bahwa kalau belum ada yang memulai, ini saatnya kita mulai. Jadi Mekari itu ada bisa dibilang cohort pertama dari software as a service di Indonesia. Karena sebelumnya yang lebih berkembang itu solusi yang tradisional, termasuk yang on-premise, yang di-install di server sendiri, di-manage sendiri. Nah itu kira-kira apa yang kita lihat waktu itu. Cuma kita sebagai founder waktu itu melihat bahwa ada opportunity di sini dan kita do something. Kita mulai start dengan build produk, coba cari customer, coba lihat apakah ini bisa kita educate bahwa ini ada solusi yang in the long run ini pasti akan menjadi solusi yang lebih efisien. Kira-kira seperti itu sih. Nah tadi Bapak sempat mention tuh nyoba cari klien. Iya. Nah mungkin gimana sih Pak? Kan pasti journey awalnya nggak langsung dong Bapak ke perusahaan-perusahaan yang besar gitu. Dan aku sekarang ngeliat banyak banget teman-teman aku dari berbagai company, absen lewat talenta, lewat produk-produk yang Mekari. Gimana sih Pak awal journey Bapak? Mungkin nge-pitch atau nge-reach out ke klien yang dari kecil-kecil sampai akhirnya sekarang bisa banyak perusahaan-perusahaan besar yang memakai service dari Mekari. Oh iya, jadi ya jujur aja di awal-awal ya sama seperti apa yang dialami oleh kebanyakan startup founders lah ya. Kita melakukan pitching, kita coba jualan, ya ditolak sana sini. Mungkin success rate dari meeting kita itu rendah banget lah. Pas awal-awal. Di awal-awal. Dan waktu itu yang jualan ya masih founders kan. Saya atau rekan saya ya kita memang ke customer tersebut untuk coba jual idea ini. Cuma waktu kita baru mulai, apalagi ini 10 tahun yang lalu ya, ini kalau flashback ke 2015, ya orang belum percaya dengan cloud. Orang belum percaya dengan digital. Orang juga belum percaya, belum nyaman lah mempercayakan data-data. Apalagi data kita kan data gaji, cukup sensitif data ya pembukuan perusahaan, data perpajakan ke startups. Itu mereka belum terlalu comfortable, belum terlalu nyaman. Nah jadi di kita itu pasti kita di awal mengalami lah banyak penolakan dari customer. Nah yang jadi fokus dari kita tentu kita cari yang willing to try. Nah 10 tahun lalu yang willing to try itu perusahaan yang kecil banget biasanya, yang nothing tulus. Yang dia merasa kecil-kecil banget. Jadi yang dia karyawannya cuma 5, karyawannya cuma 10. Ya nothing tulus lah, ya coba aja softwarenya atau perusahaannya masih kecil banget sehingga pembukuannya itu masih simple. Ya udah, kenapa tidak dicoba aja? Jadi yang seperti itu atau yang kita cari adalah startup company juga. Jadi karena dia di tech, kebetulan 10 tahun yang lalu startup company kan ya bisa dibilang tech company semua lah, tech startup semua. Jadi mereka karena udah terbiasa menggunakan infrastruktur untuk seperti cloud. Mereka juga melihat solusi cloud SaaS itu solusi yang masuk akal. Toh secara cara kerja mereka sendiri, misalnya mereka subscribe ke infrastructure as a service apapun itu juga mereka udah bayarnya bulanan. Nah, jadi mereka udah comfortable kayak ya udah. Cukup awam ya Pak dengan cloud dan dengan model bayar bulanannya itu. Di Indonesia 10 tahun lalu kurang lazim gitu ya, kayak kenapa saya harus bayar software itu tiap bulan selama saya pakai? Karena kan alternatifnya adalah beli putus, bayar sekali ya udah that's it. Nah, kita meskipun gede di awal nggak apa-apa gitu ya Pak? Mereka kebanyakan memilih opsi itu karena tidak ada lagi biaya di tahun kedua, tahun ketiga. Jadi kita educate lah bahwa ada hidden cost seperti biaya infrastruktur, terus kemudian maintenance, upgrades, dimana kalau modelnya SaaS itu udah bagian dari biaya bulanan tersebut. Plus yang membuat kita dulu salah satu yang kita coba push adalah kalau membeli putus, beli yang dalam angka nilai nominal besar, terus kita stuck ke sana. Jadi kan ada sunk cost fallacy bahwa ya udah mau seperti apapun kinerja software ini ya udah karena saya udah beli, ya udah saya pakai aja seumur hidup gitu sampai ini benar-benar nggak bisa dipakai. Tapi kalau SaaS, saya beli saya nggak suka, saya bisa unsubscribe. Jadi pressure ke vendor seperti Mekari itu jauh lebih besar karena customer bisa churn, bisa perlu di-retain juga berarti ya Pak. Jadi kita perlu inovatif, perlu selalu mengeluarkan produk yang berkualitas, perlu selalu maintain hubungan dengan customer, memastikan mereka happy dengan servicesnya kita. Nah jadi itu proses di awal dimana kita coba menjual konsep software as a service ini ke customer. Tapi saya juga tidak menyangkal kita nggak sendirian. Jadi Mekari nggak sendirian. Kita ada partner seperti
investor, termasuk di sini Mandiri Capital lah ya, membantu kita untuk mempertemukan kita dengan customer yang lebih luas tepat, lagi yang lebih luas. Nah dari sana sih kita mulai seiring waktu pada saat reputasi dari brand, reputasi dari company mulai terbentuk, ya. Terus kemudian feature dari produk makin lengkap, kualitas produk makin bagus. Nah customer kita yang lebih besar itu udah di titik yang udah lebih nyaman lah untuk membeli atau menggunakan layanan dari Mekari. Trustnya sudah ketemu. Walaupun ya ada juga sih company yang kita support atau menjadi customer kita itu dari awalnya mereka kecil banget sampai ke sekarang 10.000 karyawan itu juga ada. Ya. Berarti tumbuh bersama Mekari juga. Mekari. Nah itu sebenarnya kita suka karena misinya Mekari itu adalah kita sebenarnya itu empower the progress of business. Jadi kita merasa bahwa kalau kita bisa membuat bisnis orang tumbuh, itu kepuasan terbesar kita. Misinya kita di sana sebenarnya. Tapi berarti sekarang bisa dibilang cukup lega lah ya Pak. Maksudnya melihat 10 tahun belakang kemarin, aku nggak kebayang sih sulit apa sosialisasi, educate people on using software as a system. Kan beda banget pengetahuan orang terhadap teknologi pada saat itu. Berarti bisa dibilang go big or go home gak sih Pak? Go big or go home ya? Kalau saya lihat sih selalu ada niche-nya ya. Jadi selalu ada marketnya. Jadi untuk multiple players ya. Jadi tidak selalu berarti harus go big banget. Tapi saya lihat sih sejauh produk kita itu memang punya values-nya. Ada segmen customer atau ada vertikal atau industri tertentu yang kita bisa serve dengan baik, sebenarnya banyak opportunity di Indonesia ini. Karena balik lagi, Indonesia digitalisasinya masih sangat rendah, jadi opportunity itu sangat besar. Jadi sama seperti case yang melihat riset sepatu tadi ya, ini opportunity yang masih sangat luas besar banget menurut ya, saya. Pak. Ya. Oke. Jadi gimana sih Pak, Bapak dan tim dari Mekari ini bisa nge-retain customer dengan cara benar-benar solving pain points dan bisa sustain di pasar gitu Pak? Oke. Jadi kalau di kita memang kita selalu ingin memastikan produk yang kita berikan ke customer kita itu memang menyelesaikan salah satu masalahnya mereka gitu. Jadi bukan produk yang cuma nice to have. Jadi misalnya software HR itu software yang benar-benar ya diperlukan lah di operasional gitu. Jadi untuk memastikannya kita biasanya selalu ada berbagai cara ya. Pertama ada beberapa matriks yang kita ukur. Jadi misalnya contoh kita ada feature dulunya kita hanya melihat mungkin churn. Kita cuma melihat churn rate. Lama-lama kita belajar bahwa churn rate itu adalah akibat. Ya, jadi ada banyak faktor yang harus dialami atau bisa diukur dulu sebelum customer itu churn atau customer itu expand atau renew. Jadi kita melihat salah satunya yang kita perhatikan itu adalah feature adoption. Nah ini menyambung ke soal apakah produk tersebut solve pain point-nya customer apa enggak. Jadi dari sana kita lihat misalnya kalau kita punya produk untuk payroll, kita kemudian akan track berapa banyak customer kita yang kemudian benar-benar menggunakan feature payroll tersebut. Kemudian kita bisa lebih dalam lagi seberapa sering mereka menggunakannya atau berapa besar persentase karyawan yang kemudian menggunakan feature tersebut. Nah, jadi kita trace seperti itu. Tujuannya sebenarnya adalah untuk evaluasi produk kita juga. Produk kita ini sebenarnya benar-benar punya value nggak di customer? Apakah kita sudah mengkomunikasikan value-nya dengan efektif? Customer kita ngerti nggak value-nya? Jadi ada beberapa matrix yang kita pantau biasanya. Nah, di luar itu tentu saja kita juga sering ada sesi yang kita sebenarnya itu bukan numbers ya, kualitatif. Jadi misalnya contoh ada grup yang isinya itu yang berhubungan dengan tim kita, itu grup yang kita sebenarnya itu expert. Jadi mereka ini praktisi di bidang tersebut, misalnya praktisi HR-nya kah atau praktisi CRM dan mereka juga sebagian customer kita untuk selalu memberikan feedback ke kita secara rutin. Jadi kayak feature ini harusnya begini nih, atau yang perlu ditambahkan oleh jurnal ini nih, yang perlu ditambahkan oleh kontak atau talenta ini nih. Jadi dari sana itu kita coba pelajari. Itu yang menjadi salah satu sumber informasi untuk produk kita gitu. Berarti untuk matriks keberhasilan ini sendiri akan berubah terus ya Pak, seiring berjalannya waktu, seiring berkembangnya si produk-produk tersebut gitu ya Pak. Nggak bisa dipakemin, ABCDE nih matriks keberhasilannya di pasar gitu. Benar, jadi walaupun ujungnya pasti kan yang dilihat adalah growth.
semua orang melihat growth, melihat profitability. Tapi di dalam growth atau di dalam profitability itu sebenarnya banyak metrics yang kita bisa pantau untuk benar-benar tahu produk kita ini deliver value atau tidak untuk customer kita. Nah itu yang saya maksudkan tadi dengan feature adoption salah satunya. Nah tiap produk tentu saja beda-beda, Marina. Jadi bisa aja ada produk yang kita fokusnya di area, misalnya contoh seberapa besar porsi karyawan yang menggunakan. Mungkin ada features atau produk lain yang kita fokusnya adalah seberapa sering digunakan. Jadi untuk matrix itu bisa beda-beda tentunya. Balik lagi nih Pak, tadi kan Bapak sempat bilang kalau misalkan di Indonesia specifically orang prefer yang kayak langsung jebret bayar besar di awal. Kayak mereka nggak prefer yang bulanan subscription-nya gitu. Dan emang bangun SaaS di Indonesia kan beda banget ya Pak sama di luar, dalam sisi tadi willingness to pay sama edukasinya gitu apalagi. Nah menurut Bapak gimana nge-overcome those challenges sih di Mekari? Iya, yang tadi saya maksud itu mungkin lebih ke dulunya ya. Sebelum ada edukasi pasti semua orang melihatnya itu bahwa mendingan saya bayar satu kali dibandingkan dengan saya bayar setiap bulan atau setiap tahun. Tapi sekarang memang itu sudah mulai berubah lewat edukasi, lewat semakin banyak orang yang mengerti lah mengenai software as a service ataupun cloud. Nah, kalau menyambung ke pertanyaan Marina berikutnya, edukasi untuk cloud itu sebenarnya yang sudah kita lakukan sejak 10 tahun lalu, itu sudah mulai meluas lah Marina. Jadi secara edukasi makin banyak bisnis, apalagi di segmen tertentu mungkin bisa saya bilang kalau small, medium sampai ke enterprises ya itu mereka udah punya good understanding lah mengenai cloud ataupun mengenai SaaS. Nah jadi yang kita lihat mungkin challenges berikutnya adalah tadi kan Marina mention ada willingness to pay juga ya. Willingness to pay itu memang salah satu isu utama. Itu masih sampai sekarang tapi. Sampai sekarang masih ada, tapi kita melihatnya lebih ke ya udah ini adalah situasi Indonesia. Ya kan. Jadi kalau dengan situasi ini bagaimana cara kita beradaptasi? Contohnya kalau di negara maju orang bisa charge untuk software as a service untuk HR product sekian $. Kita melihat angka itu kayaknya angka yang agak susah di Indonesia. Willingness to pay di Indonesia itu angkanya segini nih. Jadi kita harus beradaptasi. Bagaimana nih untuk bisa membuat bisnis dengan average revenue per user segini. Nah jadi itu yang lebih ke bagaimana startup atau SaaS di Indonesia beradaptasi. Karena butuh waktu tentu saja untuk membuat willingness to pay itu naik. Terutama di segmen micro and small business. Tetapi kalau di mid market ataupun di enterprises, isunya sebenarnya bukan willingness to pay. Karena willingness to pay itu sudah ada. Karena toh mereka saat ini sudah menggunakan solusi SaaS ataupun solusi on-premise yang bisa dibilang mahal-mahal juga. Tetapi lebih ke willingness to give opportunity atau chance untuk local company. Kalau saya lihat. Jadi kalau saya menggunakan HR software, banyak perusahaan besar di Indonesia ataupun enterprises yang mungkin mereka dari dulu itu tereksposnya dengan vendor dari luar. Nah jadi otomatis itu yang menjadi semacam standar. Tetapi saat ini toh produk di Mekari juga sebenarnya mampu memberikan solusi yang sama, yang juga kompetitif. Nah jadi saya lihat sih tantangan berikutnya adalah bagaimana membuat lebih banyak perusahaan-perusahaan yang udah well established, yang besar di Indonesia untuk memberi opportunity yang sama ke local company. Jadi untuk melakukan itu sebenarnya pertama kita memastikan produk kita ini kompetitif. Kita memastikan produknya Mekari ini secara standar dibandingkan dengan produk manapun dari negara manapun ini up to the standard lah. Kita juga coba pakai benchmark luar. Misalnya salah satu yang jadi referensi kalau di luar negeri itu atau di enterprises di Indonesia itu Gartner. Jadi ada product comparison atau product assessment lah dari Gartner. Nah kita juga coba masuk untuk di review oleh Gartner dan saat ini kita bisa dibilang adalah satu-satunya vendor dari Indonesia yang masuk ke listnya Gartner untuk mid market human capital management solution. Keren itu Bapak, gitu. hebat. Ya itu untuk memastikan bahwa produk kita itu memang diakui juga memiliki standar yang world class itu sih. Berarti emang tetap butuh ya validasi dari perusahaan luar untuk dan kita melihat memang ini bagian dari industri bahwa
kita juga ngerti bahwa CIO ataupun CTO dimanapun itu mungkin juga ingin dapat mengakses produk yang di endorse juga oleh third party yang reliable, dan oleh sebab itu kita datanya juga sensitif ya Bapak ya, butuh sesuatu yang emang udah trusty, yang kayak yang mereka juga yakin datanya pun juga akan aman di cloud tersebut gitu. Ke culture nih Pak, kan Mekaari juga udah growing banget. Aku yakin nih employee numbernya pun juga udah meledak dibanding dulu awal Mekaari berdiri gitu Pak. Ada nggak sih perbedaan yang Bapak rasain nge-lead tim sebanyak itu yang tadinya cuman beberapa orang terus tumbuh jadi sekarang tuh gimana sih Pak dari sisi leadershipnya? Aku mau tahu deh. Sekarang Mekaari ada berdasarkan data Juni lah ya, Juni 2025 kita ada sekitar 1.400 Mekaarian atau 1.400 karyawan di kita untuk menghandle segala sesuatunya ya. Dan ya tantangannya kalau yang saya pribadi rasakan itu tentu saja kalau dulu kita dalam satu ruangan kita bisa tahu semua orang ngapain aja, si A lagi call siapa, si B lagi di mana, si C lagi ngerjain produk apa. Kalau sekarang kan tidak bisa. Bahkan leader-leader kita tuh sebagian juga udah tidak bisa melihat juga karena sebagian punya misalnya subordinates-nya ada ratusan orang, dia juga tidak bisa tahu persis. Jadi kalau sekarang ada pergeseran lah ya, tentu saja dari fokusnya leaders, dari kalau yang dulu fokusnya di pekerjaan sehari-harinya seperti apa, ini sekarang lebih liatin bagaimana culture dan value itu bisa dibentuk, gimana kita bisa secara proaktif, secara sadar itu menentukan ini loh culture yang kita mau set, ini loh value yang kita akan establish untuk employee-nya. Ini value yang di-appreciate. Itu yang kita coba lakukan sih. Jadi contohnya salah satu yang kita lagi fokus itu di value kita itu salah satunya itu kita bikin hashtagnya lah biar gampang diingat. Namanya adalah bikin bangga. Jadi kan kita susah mengontrol apakah semua orang sudah deliver pekerjaannya dengan benar atau enggak. Jadi kita coba educate bahwa untuk kita bisa karirnya bisa bagus nih di Mekaari, bisa progressing terus menerus, ada value atau behavior bikin bangga yang sangat penting. Jadi kita educate semua orang bahwa coba aja tanyakan kalau setiap pekerjaan dilakukan. Sebenarnya tesnya gampang sih, kayak misalnya coba tanyakan aja kira-kira saya akan cerita nggak ke anak saya atau orang tua saya apa yang saya kerjakan hari ini atau apa yang saya kerjakan minggu ini. Kalau misalnya kita bangga dengan apa yang kita deliver atau yang kita kerjakan, tentu kita akan cerita juga. Akan bangga kalau misalnya anak kita nanya, papi atau mami itu ngerjain apa sih? Kan kita nggak bisa bilang, ya saya ngikutin apa bos mau lah, nggak mungkin kan? Tapi misalnya saya bilang bahwa, oh ya saya lagi coba solve problem yang dihadapi, minggu ini saya membantu 300 customer saya untuk nge-solve problem mereka dalam menggunakan produk. Kalau mereka bisa menggunakan produk ini dengan baik, bisnis mereka bisa lebih maju. Nah itu kan kita punya kebanggaan juga. Jadi kita coba educate bahwa kita bisa tes bahwa apakah pekerjaan kita ini bikin bangga apa enggak. Nah kalau semua orang di Mekaari itu bisa menjalankan itu, ya company akan tentu lebih baik, customer akan lebih terbantu. Ya, nah betul. Sekarang kita banyak fokus secara sadar menentukan juga values atau behavior apa yang akan diapresiasi. Itu emang taktiknya ya Pak untuk nge-influence 1.400 Mekaarian. Benar, karena tidak bisa kan kita benar-benar liatin layarnya dia ngerjain apa, benar gak tiketnya resolusinya benar. Nah itu sih. Tapi ada challenge-nya gak sih Pak? Oh challenge-nya pasti banyak ya. Dengan 1.400 orang dengan background karakter yang beda-beda. Ya, oleh sebab itu kita coba benar-benar sejak beberapa tahun inilah ya untuk coba lebih proaktif, aktif dan sadar menentukan ini loh value yang kita mau. Ini di-appreciate, ini tidak di-appreciate. Nah, terus sistem performance appraisal, promosi itu semua dihubungkan dengan value itu. Itu yang kita lakukan sih. Misalkan Bapak bisa turn back time ke 10 tahun, 13 tahun yang lalu. Ada gak sesuatu hal yang you wish you could do differently untuk Mekaari? Gak ada sih ya. Jadi kebetulan untuk menjawab pertanyaan itu kebetulan saya bukan jadi saya tipe orang yang jarang mikirin what if. Jadi kalau sudah lewat ya udah mungkin ada lesson learn atau apa ya udah that's it. Tapi saya jarang mengimajinasikan coba kalau dulu begini ya. Ini mungkin kita udah begini. Jadi saya jarang, biasanya kalau udah ini that's it, move on. Ya saya bisa belajar something, ya udah saya lanjut. Jadi ya
terbiasa untuk ya udah grateful atau menerima dengan situasinya ya. Misalnya kayak oh ya udah mungkin pernah kecewa ini ya udah belajarlah dari kekecewaan ini, tapi nggak berharap bahwa coba saja saya lakukan hal yang berbeda. Biasanya saya jarang seperti itu. Bapak jadi ini gampang move on berarti ya? Gampang. Ya udah ini next. Berarti nggak mendem-mendem tuh Pak, kayak ya udahlah. Berarti bisa dibilang nggak ada penyesalan juga ya Pak? Enggak ada, terhadap hal-hal yang sudah Bapak lakukan di awal-awal dulu mendirikan Mekari. Enggak, jadi saya sih grateful aja dengan team members yang ada, grateful dengan situasi yang kita ada sekarang, grateful dengan failure yang ada, juga grateful dengan sukses yang ada. Biasanya saya langsung move to the next apa yang ada di agenda kita lagi gitu. Nah, sekarang kan Mekari sudah besar, Bapaknya bisa dibilang udah menjadi startup yang sukses lah Pak. Bapak sebagai founder Mekari, founder startup, ada nggak advice yang Bapak bisa kasih nih ke startup founders yang mungkin baru merintis atau baru memulai bisnis mereka tuh? Coba Pak. Ya pertama thank you lah komplimennya ya. Wah, di kita sih kita merasa masih banyak lah, maksudnya kita masih long way to go ya, long way to go. Jadi kita masih melihat bahwa kita masih, saya sendiri dan Mekarian yang lain juga melihat masih banyak yang kita harus pelajari sebenarnya. Dari benchmark kita selalu melihat ya kita bisa bigger than today gitu. Jadi kita selalu melihat seperti itu. Kalau advice, saya sih sering diberikan advice oleh mentors, oleh investors, oleh teman, ya advice banyak. Cuma ada satu yang sebenarnya udah belasan tahun sih saya dikasih advice ini, yang saya masih stick dan suka gitu. Jadi advice-nya adalah ya don't fall in love with your project atau with your product, tapi fall in love-nya with the problem you are trying to solve gitu. Jadi saya selalu melihatnya begitu juga. Jadi dulu sebenarnya flashback kayak sebelum saya di company ini, saya kan dulu di consulting, di business process consulting. Salah satu klien saya kebetulan Mandiri juga, tapi divisi yang lain lah ya, mungkin salah satunya call center. Di call center itu saya ingat tuh di Mandiri itu banyak banget projectnya yang kita bantu. Tapi salah satu yang kita selalu ingetin, ya kadang ada project yang bakal di kill nih, tapi jangan kecewa karena yang kita lagi coba solve ini adalah problem ini, problem efisiensi, problem productivity. Sejauh kita masih passionate dengan problem tersebut, mau project yang berganti itu nggak masalah. Jadi saya melihat ini masih relevan sampai sekarang. Jadi untuk semua startup founders yang terutama yang baru mulai lah ya. Jadi fall in love-nya with the problem. Nah karena solusi kita itu bisa jadi akan berubah setiap saat. Produk kita mungkin berubah, project kita mungkin berubah. Tapi sejauh sejauh problem yang di solve itu memang problem yang besar yang yang worth solving, ya keep going gitu. Ingat guys, fall in love with the problem, not with the product or services. Nah ini pertanyaan terakhir buat Bapak nih Pak. One very last question. Kalau misalkan Bapak bukan sebagai founder Mekari, apa sih yang Bapak cita-citakan selain itu? Oh iya. Saya kebetulan suka ini problem solving dari dulu. Problem solving, saya suka penasaran atau suka gelisah juga kalau misalnya ada problem yang saya lihat yang saya merasa saya orang yang bisa solve ini. Gatel. Nah, jadi saya merasa mungkin kalau saya nggak suatu saat atau ada opportunity lain yang saya bisa explore, saya pasti mungkin akan balik explore dunia itu lagi nih, dunia problem solving, baik sebagai konsultan, bagi sebagai apa, itu area yang dulu saya geluti, yang saya juga sangat senang. Jadi itu mungkin alternatif yang masih berkutat di dunia dari problem sebelum solving. ini soalnya saya di area itu dan saya sampai sekarang masih seneng kok dengan itu. Happy ya Pak ya, berarti ada kelegaan tersendiri ya Pak. Kalau misalkan wah udah kelar nih problemnya gitu. Benar. Bisa solve the problem itu challenging. I see. Oke, thank you so much Pak. Itu dia obrolan kita bersama Pak Suwandiso, CEO dari Mekari. Soal membangun produk yang benar-benar dipakai, navigating B2B SaaS in Indonesia, dan gimana sih pentingnya membangun tim dan budaya di suatu company gitu, apalagi dengan tim yang cukup besar juga ya Pak. Semoga cerita hari ini bisa membawa perspektif baru dan inspirasi untuk teman-teman semua. Thank you so much for listening to our very first podcast. Saya Raina bersama Pak Suwandiso, kami pamit undur diri. Sampai jumpa.